Yap, kembali lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, klik lonceng, dan follow fanspage Facebook saya dan Instagram saya. Kita masih membahas mengenai mesotelioma. Kali ini kita kupas mengenai mesotelioma peritoneal. Apa itu mesotelioma peritoneal? Mesotelioma peritoneum, juga dikenal sebagai mesotelioma peritoneal, adalah kanker yang berhubungan dengan asbes langka yang terbentuk di lapisan perut. Sekitar 600 kasus didiagnosis setiap tahun di Amerika Serikat. Bentuk yang lebih jarang dari kanker ini berkembang di omentum, lapisan membran perut yang menutupi perut dan organ-organ lainnya. Gejala awal mesotelioma peritoneum termasuk distensi perut, nyeri perut, perkembangan, pembengkakan atau nyeri di sekitar perut, dan sembelit atau diare. Diagnosis mesotelioma peritoneal dikonfirmasi hanya melalui biopsi. Kanker ini sering salah didiagnosis sebagai kondisi perut yang kurang serius. Paparan asbes sebelumnya dan adanya asistes dapat membantu dokter menentukan diagnosis yang akurat. Fakta penting tentang peritoneal mesotelioma. Yang pertama, menyumbang kurang dari 20% dari semua kasus mesotelioma. Pembedahan dengan kemoterapi yang dipanaskan adalah perawatan yang paling efektif. Imunoterapi untuk tipe ini tersedia melalui uji klinis. Pasien bedah peritoneal hidup 4 kali lebih lama dari rata-rata pasien mesotelioma pleura. Apa penyebab mesotelioma peritoneal? Menelan serat asbes menyebabkan mesotelioma peritoneal ganas. Para peneliti tidak sepenuhnya memahami bagaimana, tetapi mereka telah mengembangkan teori tentang bagaimana serat asbes mencapai perut dan mengakibatkan kanker. Perkembangan mesotelioma peritoneal. Serat asbes yang tertelan berpindah dari sistem pencernaan ke peritoneum. Serat asbes yang dihirup mencapai sistem limfatik dan berjalan ke peritoneum. Setelah serat berada di peritoneum, mereka mengiritasi sel dan merusak DNA. Sel-sel yang teriritasi mulai mengentalkan lapisan peritoneum. Kelebihan cairan perut terbentuk seiring waktu. Tumor mulai terbentuk pada peritoneum yang rusak. Penelitian tentang penyebab lain mesotelioma peritoneum jarang terjadi. Bukti menunjukkan mineral berserat lainnya seperti erionet dan radiasi ke perut pemicu beberapa kasus penyakit ini. Apa saja gejala dari kanker mesotelioma peritoneal? Gejala awal mesotelioma peritoneal dapat menyerupai kondisi pencernaan yang kurang serius. Siapapun yang memiliki riwayat pajanan asbes harus memantau kesehatannya dan membuat janji dengan dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut. Gejala mesotelioma peritoneal meliputi nyeri perut atau bengkak, diare atau sembelit, perubahan kebiasaan buang air besar, perasaan penuh, berkeringat di malam hari atau demam, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, mual atau muntah, kelelahan, anemia. Pementasan mesotelioma peritoneal dan harapan hidup. Selama beberapa dekade, para ahli mesotelioma peritoneal mengembangkan sistem pementasan mereka sendiri karena yang resmi tidak ada. Pada tahun 2011, para peneliti mengusulkan 3 tahap berdasarkan kasus bedah. Sistem pementasan ini belum secara resmi diadopsi karena lebih banyak data diperlukan untuk mengonfirmasi. Tetapi banyak spesialis sudah menggunakan sistem ini. 3 tahapan mesotelioma peritoneal. Tahap pertama, jaringan kanker minimal dan tumor tergantung
di dalam lapisan perut dan kelenjar getah bening bebas dari kanker. Tahap kedua, jaringan kanker moderat dan tumor belum menyebar di luar lapisan atau ke kelenjar getah bening. Tahap ketiga, jaringan kanker lebih luas dan tumor mungkin telah menyebar di luar lapisan peritoneum ke kelenjar getah bening atau keduanya. Tahap keempat, belum didefinisikan dengan jelas. Secara umum diterima bahwa pasien dengan penyebaran tumor yang luas diklasifikasikan sebagai stadium 4. Mengenai opsi perawatan mesotelioma peritoneal, mesotelioma peritoneum diobati dengan kemoterapi atau kombinasi operasi dengan kemoterapi yang dipanaskan. Juga dikenal sebagai HIPEC atau kemoterapi intraperitoneal hipertemik. Lebih dari 60% pasien didiagnosis terlambat untuk memenuhi syarat untuk menjalani operasi dengan kemoterapi yang dipanaskan, yang merupakan pilihan perawatan yang paling efektif. Kemoterapi saja adalah perawatan yang paling umum diterima untuk jenis mesotelioma ini. Pembedahan sitoreduktif dengan kemoterapi yang dipanaskan. Pembedahan sitoreduktif juga dikenal sebagai peritonektomi, berupaya menghilangkan sebanyak mungkin kanker. Kemudian kemoterapi yang dipanaskan diterapkan secara lokal ke perut sebelum operasi berakhir. Dokter hanya melakukan prosedur ini berdasarkan kasus per kasus. Sekitar setengah dari pasien yang menjalani prosedur hidup 5 tahun atau lebih. Kemoterapi. Pasien yang tidak memenuhi syarat untuk operasi dengan kemoterapi yang dipanaskan dapat menerima kemoterapi sistemik saja. Obat kemoterapi dapat mengecilkan tumor mesotelioma peritoneum dan memperlambat pertumbuhan dan penyebaran kanker. Obat-obat kemoterapi yang dianggap efektif terhadap mesotelioma peritoneum termasuk pemetrexed, cisplatin, karbolatin, dan gemcitabine. Opsi perawatan paliatif. Selain perawatan anti kanker, banyak pasien peritoneum menerima perawatan paliatif untuk mengendalikan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Seorang spesialis perawatan paliatif meresepkan obat untuk mengendalikan rasa sakit dan efek samping. Mereka dapat merujuk pasien ke terapi fisik atau pekerjaan atau merekomendasikan terapi komplementer. Sebagai contoh, prosedur paracentesis mungkin direkomendasikan untuk pasien peritoneum tertentu untuk mengalirkan cairan berlebih dari perut. Bagaimana mesotelioma peritoneal didiagnosis? Mesotelioma perut didiagnosis dengan scan pencitraan, tes darah, dan biopsi. Pemindaian gambar menunjukkan ukuran dan lokasi tumor. Tes darah mengungkapkan biomarker tertentu yang terkait dengan kanker. Biopsi menunjukkan jenis sel kanker apa yang ada. Pasien juga akan menerima pemeriksaan menyeluruh dari riwayat medis mereka, riwayat pekerjaan, dan kondisi fisik secara keseluruhan. Sementara setiap tes melayani tujuan yang berkontribusi pada proses diagnostik. Satu-satunya cara untuk mengonfirmasi diagnosis mesotelioma peritoneal adalah dengan biopsi. Biopsi adalah sampel jaringan tumor yang diperiksa di bawah mikroskop di laboratorium. Para profesional medis yang disebut ahli patologi melakukan tes pada sampel biopsi untuk mengungkapkan jenis sel kanker apa yang ada dalam tumor yang dirangkum pada laporan patologi. Mendiagnosis jenis sel mesotelioma peritoneum. Laporan patologi akan berisi informasi tentang subtipe selular mana yang Anda miliki tentang mesotelioma peritoneal. Jenis sel yang umum, sel-sel epiteloid adalah yang paling umum membentuk 75% kasus. Kedua, tipe bipasik yang merupakan kombinasi dari sel epitelioid dan sarkomatoid adalah yang paling umum kedua.
Ini terdiri sekitar 25% kasus. Mesothelioma peritoneum epiteloid dapat tumbuh dalam 4 pola yang berbeda. Papiler atau yang paling umum yang biasanya ditemukan di samping pola lain, tubular, difusi, dan deciduoid. Tumor sarkomatoid murni sangat jarang terjadi pada mesothelioma peritoneum. Sekitar 30 kasus telah didiagnosis sejak 2006. Mereka biasanya terjadi di samping sel epiteloid untuk membentuk subtipe bifasik. Jenis sel langka. Mesothelioma papiler berdiferensi baik, mesothelioma multifistik, mesothelioma desmoplastik, mesothelioma limfohistiocytoid, mesothelioma sarkomatoid murni. Selain itu, mesothelioma omentum adalah jenis mesothelioma langka yang terbentuk di omentum, bagian dari peritoneum yang menghubungkan lambung dengan organ perut lainnya. Kesalahan diagnosis. Karena kanker ini jarang terjadi, dokter yang kurang berpengalaman dengan penyakit ini sering salah mendiagnosis pasien mesothelioma perut dengan penyakit yang lebih umum yang memiliki gejala yang sama. Ini dapat menunda perawatan yang tepat. Jika Anda memiliki riwayat pajanan asbes, cara terbaik untuk memastikan diagnosis yang akurat adalah dengan menjadwalkan janji temu dengan spesialis. Dokter yang berspesialis dalam mesothelioma peritoneum memiliki pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk membuat diagnosis yang akurat. Indeks kanker peritoneal. Indeks kanker peritoneal adalah alat diagnosis yang digunakan dokter untuk menilai lokasi dan penyebaran tumor pada peritoneum. Ini membantu mereka menentukan stadium kanker. Indeks membagi perut menjadi 13 wilayah. Dokter memberikan nama 1 hingga 3 untuk setiap wilayah berdasarkan tumor terbesar di daerah itu. Skor indeks kanker peritoneal ditemukan dengan menjumlahkan skor individu dari 13 wilayah dengan skor maksimum 39 atau 13 dikali 3. Skor indeks yang lebih rendah berarti pasien dapat memenuhi syarat untuk operasi. Skor indeks yang lebih tinggi berarti kanker telah menyebar terlalu jauh untuk diangkat melalui pembedahan. Secara tradisional, skor lebih tinggi dari 20 menunjukkan pasien tidak akan merespon operasi dengan baik. Prognosis mesothelioma peritoneum. Prognosis untuk mesothelioma peritoneum umumnya buruk untuk pasien yang tidak memenuhi syarat untuk operasi. Pasien-pasien ini cenderung hidup sekitar 1 tahun. Namun prognosis untuk kandidat bedah secara signifikan lebih baik. Sekitar setengah dari mereka yang menjalani operasi dengan kemoterapi yang dipanaskan hidup lebih lama dari 5 tahun. Kelangsungan hidup rata-rata mesothelioma peritoneum yang tidak diobati adalah 6 bulan. Faktor prognostik. Tahap saat diagnosis, jenis sel, grade tumor, jenis kelamin, mutasi genetik, perawatan yang dipilih. Pasien dengan tumor yang mengandung sel epitel memiliki harapan hidup yang lebih lama daripada pasien dengan sel sarkatoid atau bifasik. Tingkat tumor juga mempengaruhi prognosis. Tingkat tumor yang menunjukkan seberapa cepat mereka tumbuh dan menyebar didasarkan pada seberapa abnormal sel-sel itu muncul. Wanita cenderung hidup lebih lama dengan mesothelioma peritoneum daripada pria. Ketika kelangsungan hidup jangka pendek dan jangka panjang rata-rata, wanita hidup rata-rata 13 bulan dan pria hidup 6 bulan. Tingkat kelangsungan hidup kemoterapi. Kombinasi cisplatin dan
pemetrexed yang diberikan secara sistemik memiliki tingkat respons sekitar 30% dengan rata-rata kelangsungan hidup bebas perkembangan sekitar 11,5 bulan dan kelangsungan hidup rata-rata sekitar 13 bulan. Kemoterapi yang diberikan secara langsung tidak sistemik ke peritoneum tanpa operasi memiliki tingkat respon yang lebih tinggi yaitu 47%. Sementara itu kemoterapi panas yang diberikan selama operasi memiliki tingkat respon 84,6%. Apakah ada obat untuk mesotelioma peritoneal? Tidak ada obat untuk mesotelioma peritoneum atau jenis mesotelioma lainnya. Namun pasien peritoneum yang memenuhi syarat untuk operasi dan HIPEC biasanya hidup lebih lama dari 5 tahun. Beberapa pasien mungkin memenuhi syarat untuk operasi putaran kedua dengan kemoterapi yang dipanaskan jika kekambuhan mesotelioma terjadi. Seperti itulah mesotelioma peritoneal.